Halo, saya Daniel Indra Girisiaan dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan materi bab 10, inti atom dan iptek nuklir, mata pelajaran fisika. A. Karakteristik inti atom. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas elektron dan inti atom. Sebagian besar massa atom terpusat di inti atom. 1. Partikel penyusun inti. Proton merupakan partikel bermuatan positif yang memiliki muatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan elektron bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom dan bermassa 9,10953 dikali 10 pangkat min 31 kg. Berikut merupakan gambar struktur atom yang terdiri dari inti atom, kulit atom yang menyerupai garis yang melingkar, elektron yang bermuatan negatif, proton bermuatan positif, neutron kutub bermuatan netral. 2. Simbol unsur. Atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan nomor massa yang dilambangkan dengan A yang posisinya seperti berikut. Lambang unsur X, nomor atom Z. 3. Nuklida. A. Isotop yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama, tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Contoh, 6C pangkat 12, 6C pangkat 13, dan 6C pangkat 14. B. Isobar yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama, tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Contoh, 6C pangkat 14 dan 7N pangkat 14, 6C pangkat 13 dan 7N pangkat 13, 8C pangkat 18 dan 9F pangkat 18, 11Na pangkat 24 dan 12Mj pangkat 24. C. Isoton. Isoton yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron A sampai Z sama, tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contoh, 6C pangkat 13 dan 7N pangkat 14, 38SR pangkat 88 dan 39Y pangkat 89, 1H pangkat 3 dan 2HE pangkat 4, 3Li pangkat 7 dan 5B pangkat 9. 4. Gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil. Berdasarkan hukum Coulomb, dua muatan sejenis dalam jarak yang sangat dekat akan saling tolak-menolak dengan dia yang sangat kuat. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. A. Inti ringan, Z kurang dari sama dengan 20. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1. Contoh inti ringan stabil yaitu 5B pangkat 10, 7N pangkat 14, 10Ne pangkat 20, dan 11Mg pangkat 24. B. Inti berat, Z lebih dari 20. Inti berat stabil jika 1 kurang N per Z kurang dari 1,6. Inti tidak stabil jika N per Z lebih dari 1,6 atau N per Z kurang dari 1. Contoh inti berat yang stabil yaitu 45 Rh
pangkat 103 dan 83 BI pangkat 209. 5. Energi ikat inti. Massa total inti atom lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Energi ikat inti merupakan jumlah energi yang harus diberikan untuk memecah inti menjadi proton dan neutron. Defek massa delta M Z MP ditambah N Mn dikurang M inti. Energi ikat inti EI sama dengan delta M 931,5 mmV atau SMA. Energi ikat per nukleon EN yaitu EI per A dengan keterangannya yaitu delta M adalah defek massa SMA, MP adalah massa proton yang bermuatan 1,007825, Mn sama dengan massa neutron dengan muatan 1,008665, M inti sama dengan massa inti, Z adalah jumlah proton atau nomor atom, N adalah jumlah neutron, 1 SMA atau 1 U sama dengan 1,666054002 dikali 10 pangkat min 27 kg. EI sama dengan energi ikat atau MeV. A adalah jumlah nukleon atau nomor massa. 6. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Perhatikan skema berikut. A ditambah X merupakan reaktan, Y ditambah B adalah produk, E merupakan energi reaksi. Keterangan Mx dan Ma adalah massa reaktan atau SMA, My dan Mb sama dengan massa produk. E adalah energi reaksi atau MeV. 7. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. 1 per alpha sama dengan R 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2 dengan keterangannya itu lambda sama dengan panjang gelombang spektrum atom hidrogen, R sama dengan konstanta Rydberg dengan muatan 1,097 dikali 10 pangkat 7 M negatif 1, N sama dengan bilangan kuantum utama 3,4,5 dan seterusnya. Contoh soal untuk inti atom. Nomor 1, massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antara X berbanding Y adalah A 16/1, B 8/1, C 4/1, D 1/4, 1/8, E 1/16. Pembahasan. Keseluruhan unsur radioaktif dirumuskan sebagai N sama dengan 1/2 pangkat T per T N 0. Sedangkan data-data diketahui pada soal sebagai berikut. N 0 sama dengan X, N sama dengan Y, T sama dengan 8 hari, T 2 hari. Masukkan data-data tersebut pada rumus di atas, maka N sama dengan 1/2 pangkat T per T N 0
yaitu Y sama dengan 1 per 2 pangkat 8 per 2 X. Y per X sama dengan 1 per 16, maka X per Y sama dengan 16 berbanding 1. 2. Contoh soal yang kedua, inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi berikut ini. 1 H pangkat 1 ditambah 1 H pangkat 1, hasilnya itu 1 D pangkat 2 ditambah 1 E pangkat 0 ditambah E. Sini dapat diketahui bahwa massa 1 H pangkat 1 sama dengan 1,00780 SMA. Massa 1 D pangkat 2 sama dengan 2,01410 SMA. Massa 1 E pangkat 0 sama dengan 0,0055 SMA. 1 SMA sama dengan 931 MeV. Nilai E atau energi yang dihasilkan pada reaksi fusi tersebut adalah pembahasan. Diketahui massa 1 H pangkat 1 sama dengan 1,00780 SMA. Massa 1 D pangkat 2 sama dengan 2,01410 SMA. Massa 1 E pangkat 0 sama dengan 0,00055 SMA. 1 SMA sama dengan 931 MeV. Yang ditanyakan nilai E. Jawab. E sama dengan jumlah massa yang ada di ruas kiri dikurang jumlah massa yang ada di ruas kanan. Jumlah massa di ruas kiri yaitu 1,00780 ditambah 1,00780. Sedangkan ruas kanannya 2,0140 ditambah 0,0055. Maka hasil penjumlahannya itu untuk ruas kiri 2,01560 dikurang ruas kanan totalnya yaitu 2,01465 SMA. Hasil pengurangannya yaitu 0,000950 SMA. 0,00950 dikali dengan 931 MeV, maka hasil akhirnya untuk nilai E adalah 0,88 MeV. B. Radioaktivitas. Radioaktivitas atau radioaktif mengacu pada partikel yang dipancarkan dari inti sebagai akibat dari ketidakstabilan nuklir. Karena inti atom mengalami konflik yang intens antara dua kaya terkuat di alam, maka tidak mengherankan jika terdapat banyak isotop nuklir yang tidak stabil dan mengeluarkan semacam radiasi. Berikut merupakan gambarannya. Atom yang memiliki radioaktif memancarkan energi, radiasi, dan juga partikel. Inti atom yang tidak stabil akan secara spontan terurai membentuk inti dengan stabilitas yang lebih tinggi. Proses dekomposisi disebut radioaktivitas. Energi dan partikel yang dilepaskan selama proses dekomposisi disebut radiasi. Ketika inti atom yang tidak stabil terurai di alam, proses ini disebut sebagai radioaktivitas alami. Maka inti yang tidak stabil disiapkan di laboratorium, penguraiannya disebut radioaktivitas terinduksi. Radioaktif pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh ilmuwan Perancis yang bernama Henri Becquerel saat bekerja dengan bahan berpendar. Bahan-bahan ini bersinar dalam gelap setelah terpapar cahaya, dan dia menduga bahwa pancaran yang dihasilkan dalam tabung sinar katoda oleh sinar X mungkin terkait dengan pendar. Becquerel membungkus pelat foto dengan kertas hitam dan menempatkan berbagai garam berpendar di atasnya. Semua hasil negatif sampai dia menggunakan garam uranium. Garam uranium menyebabkan pelat menghitam,
meskipun plat tersebut dibungkus dengan kertas hitam. Radiasi ini diberi nama black squirrel rays. Suatu sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. A. Radiasi alfa, terdiri atas inti helium 4 He pangkat 2, 2 proton 2 neutron, massa 4 dan muatan ditambah 2. Pemuatan listrik positif dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembus relatif, tetapi daya ionisasi sangat besar, tidak mampu menembus selembar kertas. Bila suatu atom memancarkan sinar A, maka nomor atom tersebut berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. B. Radiasi beta, terdiri atas elektron 0 E pangkat -1 yang berasal dari inti atom, massa 1/1850, bermuatan listrik negatif atau pangkat -1, bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembusnya lebih besar jika dibandingkan dengan sinar alfa, tetapi ionisasinya lebih kecil dibandingkan dengan daya ionisasi sinar alfa. Sinar beta tidak mampu menembus plat tipis yang terbuat dari aluminium. Bila suatu atom memancarkan sinar beta, maka nomor atom tersebut bertambah 1 dan nomor massanya tetap. C. Radiasi gamma. Sinar ini berupa gelombang elektromagnetik yang disebut dengan foton. Tidak memiliki muatan listrik, tidak memiliki massa, tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembus sangat besar dan sebaliknya, daya ionisasinya sangat kecil. Bila suatu atom memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor massa adalah tetap. Manfaat dan kegunaan sinar radioaktif. A. Sinar alfa. Manfaat dan kegunaannya yaitu: yang pertama, karena partikel sinar alfa sangat mudah dihentikan, biasanya ia digunakan untuk mendeteksi adanya asap. Sumber tertutup partikel sinar alfa dari amerisium akan mengirimkan partikel alfa ke udara. Ketika ada asap, maka partikel akan terblokir dan memberikan sinyal kepada alarm pemancar. Manfaat kedua yaitu partikel alfa sangat mudah dihentikan oleh berbagai detektor, sehingga baik jika digunakan untuk alat deteksi. B. Sinar beta. Manfaat dan kegunaan sinar beta yaitu: sinar beta banyak digunakan untuk mengontrol jalur produksi kertas, plastik, atau terpal baja. Partikel sinar beta akan ditembakkan pada lembaran produk dan akan dipantau jumlah partikel yang tembus. Jika partikel sinar beta lebih banyak tembus dari standar, maka produk tersebut terlalu tipis. Sebaliknya, jika jumlah partikel beta yang mampu menembus lebih sedikit dari standar, maka lempeng produk tersebut terlalu tebal. C. Sinar gamma. Manfaat dan kegunaannya yaitu: yang pertama, sinar gamma dipancarkan bersama aliran air dalam pipa untuk mengetahui setiap kebocoran pipa. Yang kedua, sinar gamma dengan intensitas tertentu bisa digunakan sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel kanker. 3. Sinar gamma digunakan untuk mengetahui kualitas pipa yang dilas atau ada kebocoran atau tidak. 4. Karena radiasi gamma sangat mematikan, maka sinar radioaktif ini banyak digunakan untuk mensterilkan peralatan bedah atau makanan dalam kemasan. Kelima, iodin 131, salah satu pemancar sinar radioaktif gamma, dapat digunakan untuk memeriksa kelenjar tiroid. 2. Peluruhan radioaktif.
Peluruhan atau disintegration atau rarasan atau decay merupakan perunahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. A. Aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan. R sama dengan lambda n, dengan n sama dengan NNA sama dengan M per AR NA. Keterangan: R adalah aktivitas atau peluruhan yang disimbolkan dengan S. Lambda adalah konstanta peluruhan yang disimbolkan dengan S. N sama dengan jumlah inti. N juga bisa merupakan jumlah zat atau mol. M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram. AR adalah massa atom relatif dengan satuan gram per mol. Na sama dengan bilangan Avogadro dengan muatan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Nuklir diterapkan dalam teknologi modern yang berperan penting pada berbagai sektor kehidupan. Satu. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. A. Reaktor fusi. Reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia, Igor Yevgenyevich Tem dan Andrei Sakharov pada tahun 1950. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Reaksi fusi dalam reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan umur paruh yang pendek. Neutron yang dipancarkan dari reaksi fusi juga dapat membuat bahan struktur reaktor yang ditumbuknya menjadi radioaktif. Radioisotop yang dihasilkan karena aktivitas neutron mempunyai waktu paruh kurang dari 100 tahun. Dengan demikian, secara umum limbah radioaktif yang dihasilkan dari reaktor fusi relatif lebih rendah aktivitasnya daripada limbah yang dihasilkan dari reaktor fisi. B. Reaktor fisi. Pengendalian reaksi fisi di dalam reaktor tidaklah mudah. Kandungan U-235 di alam hanya 0,7%, sedangkan sisanya U-238. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kontinuitas reaksi fisi yaitu dengan menggunakan PLTN tipe candu. Mengendalikan reaksi dengan modernisasi neutron agar kecepatannya sangat rendah sehingga dapat tertangkap oleh U-235. Komponen utama reaktor fisi yaitu uranium sebagai bahan bakar, neutron kecepatan rendah atau neutron thermal, moderator, dan bahan pengendali. 2. Dampak dan proteksi radiasi. A. Dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi baik sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat.
Efek deterministik dapat menyebabkan matinya sebuah sel. B. Prinsip proteksi radiasi. Sumber radiasi pion perlu kita proteksi. Proteksi utama yang paling mungkin dilakukan adalah perisai. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. Perisai yang digunakan sesuai dengan jenis radiasi, misal radiasi gamma dengan timbal dan radiasi beta dengan aluminium. Contoh soal 1. Jika suatu unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh 9 hari meluruh selama 36 hari, sehingga unsur yang tersisa memiliki massa 4 gram, maka massa awal unsur tersebut adalah diketahui T1/2 adalah 9 hari, M sama dengan 4 gram, T sama dengan 36 hari, dan M sama dengan 36 dibagi 9, yaitu 4. Yang ditanyakan M0. Jawab. M sama dengan M0 1/2 pangkat N. M 4 sama dengan M0 dikali 1/2 pangkat 4. 4 sama dengan M0 1/2 pangkat 4. Hasilnya itu 1/16. M0 sama dengan 64 gram. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.